Halo, selamat siang pemirsa. Menemani aktivitas Anda, Sultra Update Siang kembali hadir dengan informasi teraktual dan terpercaya. Bersama saya, Linsa Manuara. Berikut informasi utama kami siang hari ini. Kita ke informasi pertama pemirsa, sebanyak 26 rumah di kawasan tempat pembuangan akhir atau TPA di Kelurahan Puatu, Kecamatan Puatu, Kota Kendari, Sulawesi Tenggara, ludes, dilalap si jago merah hingga rata dengan tanah. Kebakaran menghanguskan rumah yang mayoritas ditinggali petugas kebersihan dan pemulung tersebut terjadi sekitar pukul 8.30 waktu Indonesia Tengah. Kepala Dinas Kebakaran Kota Kendari Laode Aidi Rere mengatakan kebakaran diduga akibat meledaknya tabung gas. Untung saja kebakaran tersebut tidak menelan korban jiwa, namun dokumen warga ikut hangus terbakar. Sebanyak 5 armada pemadam kebakaran dikerahkan saat kejadian tersebut. Hanya membutuhkan waktu kurang 1 jam api dapat dipadamkan. Ia menambahkan petugas damkar Kendari tengah melakukan pendinginan di beberapa tempat guna menghindari munculnya bara api yang dapat kembali menyala. Saat ini korban kebakaran di TPA Puatu untuk sementara mengungsi di tenda darurat yang dibangun BNPB Kota Kendari dan sebagian mengungsi ke rumah keluarga. Itu kayak apa? Karena ada rumah kosong, tidak ada orangnya, jadi tadi itu dari kayak obat nyamuk dia merembet di tempat tidur. Akhirnya langsung nyala api, langsung merembet nih, kan ini rumah berdempetan, jadi cepat sekali larinya api gitu. Terus tadi juga sudah berusaha juga sebagian kayak kulkas, ada juga yang tidak bisa ambil kulkasnya, ada yang tidak bisa ambil lemarinya. Kayak saya tidak ada yang bisa ambil karena posisi api sudah menjalar tuh, nggak bisa juga kita selamatkan barang-barang. Demikian Intan melaporkan dari Kota Kendari, Sulawesi Tenggara. Kita beralih ke informasi selanjutnya pemirsa, Kota Kendari mengikuti verifikasi lapangan hybrid evaluasi Kota Layak Anak yang diadakan oleh Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. Pada evaluasi ini Kota Kendari sandang predikat Nindya. Evaluasi tersebut dilakukan secara hybrid oleh Wali Kota Kendari, Sekda Kota Kendari, Polresta Kendari, serta jajaran pejabat Kota Kendari. Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Kendari Siti Ganef menyampaikan terdapat 5 klaster yang terbagi menjadi 24 indikator yang dijadikan sebagai tolak ukur penilaian pada evaluasi Kota Layak Anak. Di dalam 24 indikator tersebut terdapat 31 hak anak yang harus dipenuhi dalam penilaian untuk dapat disebut Kota Layak Anak. Pada evaluasi kali ini, Kota Kendari berhasil mendapatkan predikat Nindya berkat perolehan poin mandiri 905 yang awalnya hanya 700 poin. Wali Kota Kendari Haji Zulkarnain Kadir menyampaikan bahwa saat ini yang paling menjadi konsen mereka adalah mencari formula bagaimana mengatasi anak-anak jalanan di Kota Kendari. Beliau menyampaikan akan melakukan diskusi dengan forum anak hingga menemukan cara paling efektif untuk meminimalisir adanya anak jalanan di Kota Kendari. Ia juga berpesan bahwa evaluasi ini tidak hanya dijadikan sebagai syarat administratif, tetapi juga bisa dirasakan manfaatnya oleh anak-anak di Kota Kendari. Demikian Ananto Elvi Pratiwi melaporkan dari Kota Kendari, Sulawesi Tenggara. Kita ke informasi selanjutnya pemirsa, Kementerian Agama Kota Kendari, Provinsi Sulawesi Tenggara menggelar pembinaan guru pendidikan agama Islam, serta meluncing sistem layanan informasi moderasi beragama. Kegiatan tersebut diselenggarakan di kantor wilayah Kementerian Agama Provinsi Sulawesi Tenggara pada Kamis 6 Juni 2022. Terdapat sekitar 70 peserta yang terdiri dari pendidikan guru agama, tingkat TK hingga SMA, pengawas pendidikan agama Islam, serta mahasiswa IAIN Kendari juga terlihat antusias mengikuti kegiatan tersebut. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sulawesi Tenggara mengatakan, dengan adanya sistem layanan informasi moderasi beragama semoga bisa menjadi referensi
bagi masyarakat untuk memperoleh informasi tentang moderasi beragama secara online. Selain itu, dirinya juga menyampaikan Kementerian Agama terus mengutamakan moderasi beragama dalam berbagai pendekatan untuk menyentuh berbagai macam ekosistem pendidikan, usaha, perguruan tinggi, serta tokoh agama, guna menciptakan generasi bangsa yang memiliki cara pandang positif dan moderat dalam merawat Indonesia. Muhammad Lalanjaya, Kepala Kantor Kemenak Kota Kendari mengatakan, aplikasi Si Moderat dirancang khusus oleh Kepala Seksi Pendidikan Agama dan Kementerian Agama Islam Kota Kendari pada saat mengikuti diklat di Kota Makassar. Dirinya juga mengatakan menjaga moderasi beragama sangatlah penting karena terdapat 4 indikator, diantaranya membangun kemitraan kebangsaan, menjaga toleransi, anti kekerasan, dan menghargai tradisi. Berkorban, kita target 1.000 orang korban, termasuk guru-guru agama kita, jadi baik samping maupun kami. Nanti kita harapkan ini bisa lebih banyak yang terjangkau. Selama ini terjangkau, kita harapkan bisa lebih terjangkau. Dapat ditindaklanjuti dan lebih disebarluaskan supaya banyak teman-teman yang bisa mengakses informasi dan pengetahuan dasar tentang moderasi beragama melalui sistem informasi layanan. Nurhaliza melaporkan dari Kota Kendari, Sulawesi Tenggara. Pemirsa, jika biasanya para masyarakat Kota Kendari menikmati matahari terbenam dari pinggir laut Kota Kendari, berbeda dengan mahasiswa Universitas Halu Oleo. Mereka menikmati keindahan matahari terbenam melalui Rumah Sakit Pendidikan Universitas Halu Oleo yang terbengkalai karena kasus korupsi pada tahun 2014. Biasanya untuk melihat matahari tenggelam atau matahari terbit, kita harus naik ke puncak atau gunung. Lain halnya dengan mahasiswa Universitas Halu Oleo. Gedung Rumah Sakit Pendidikan Universitas Halu Oleo yang terbengkalai karena kasus korupsi pada tahun 2014 silam disulap menjadi spot untuk melihat matahari tenggelam. Gedung ini mencuri perhatian khususnya dari para mahasiswa karena menyajikan pemandangan matahari terbenam yang sangat indah serta pemandangan city light pada malam hari dari atas gedung tersebut. Tempat-tempat ikonik Kota Kendari terpampang jelas dari atas gedung rumah sakit tersebut, seperti Tugu MTQ, Gedung Perpustakaan Modern Kendari, serta Gedung Universitas Mandala Waluya Kendari. Mahasiswa biasa meramaikan gedung rumah sakit tersebut mulai dari jam 3 sore hingga malam hari. Namun untuk orang-orang yang takut ketinggian sepertinya harus berpikir ulang, karena tangga untuk naik ke atas gedung cukup tinggi dan tidak adanya alat keamanan. Daya tarik buat saya sendiri kalau di sini tuh lihat teman-teman yang apalagi teman-teman dekat lah sering datang di sini tuh mereka berfoto lihat sunset begitu cantik jadi kayak tertarik. Dan mungkin penasaran juga dengan keadaan rumah sakit yang belum jadi yang masih rusak begini. Menurut saya harapan kedepannya kalau misalnya betul-betul ini dijadikan rumah sakit, dibangunlah secepatnya, apalagi buat para mahasiswa yang jurusan kedokteran, kan buat praktek juga. Ananta Elvi Pratiwi melaporkan dari Kota Kendari, Sulawesi Tenggara. Informasi tadi sekaligus menutup perjumpaan kita siang hari ini di Sultra Update. Saksikan selalu informasi teraktual dan terpercaya melalui layar Anindo TV. Saya Linsa Manuara dan kru yang bertugas pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa.